Apa gimana? Tadi kan ada soal perampasan aset Pak, mungkin dari Pak Gubernur seperti apa? Ya, kalau saya sih apa yang menjadi kehendak rakyat. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek Bukan hanya Pak Prabowo yang mendukung dan mendesak agar RUU perampasan aset itu segera disahkan, teman-teman. Tetapi di sini ada Bapak KDM atau Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat yang memiliki elektabilitas yang sangat tinggi dan dicintai masyarakat Indonesia. Hari ini ikut serta mendukung undang RUU perampasan aset agar segera disahkan, teman-teman ya. Tetapi kemarin-kemarin ini ada isu katanya RUU perampasan aset itu ditolak ya oleh DPR RI gitu. Namun isu itu dibantah oleh DPR RI karena katanya sampai hari ini masih menjadi pembahasan, teman-teman. Tetapi masyarakat hari ini sudah seperti tidak percaya ataupun DPR ini memperlambat gitu ya. Kenapa sampai hari ini RUU perampasan aset belum juga disahkan, teman-teman? Selama itukah prosesnya, sedangkan RUU yang lain sangat cepat gitu ya. Coba kita lihat dulu bagaimana tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi terkait RUU perampasan aset dan bagaimana pandangan dari pengamat politik tentang RUU perampasan aset yang diduga ini dipersulit oleh DPR RI itu sendiri, teman-teman. Kita simak videonya bersama-sama. Silahkan. Apa gimana? Tadi kan ada soal perampasan aset Pak, mungkin dari Pak Gubernur seperti apa? Ya, kalau saya sih apa yang menjadi kehendak rakyat dan itu memiliki orientasi pada upaya membangun pemerintahan yang memiliki keberpihakan pada rakyat dengan prinsip transparansi, ya kita mendukung penuh. Kita mendukung penuh. Spirit ini juga merupakan spirit dari masyarakat Jawa Barat. Megawati itu dikabarkan tidak setuju undang-undang perampasan aset. Saya tanya sebagai menteri, Bu, ini rame undang-undang perampasan aset udah selesai, tapi katanya PDIP enggak. Bu Mega bilang, loh saya setuju undang-undang perampasan aset. Kata Bu Mega, saya setuju, tetapi polisinya dan jaksanya ditata dulu, karena nanti tuh undang-undang perampasan aset itu bisa digunakan untuk meras orang, bisa. Saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Saya terang-terangan ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo. Itu kira-kira Pak. Perampasan aset dan KUHP, pertama memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas KUHP dulu. Namun ya kita awalnya tidak akan tergesa-gesa. Kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya, bagaimana, apa masukannya, apa pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat. Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Koruptor mulai was-was. RUU perampasan aset kini menjadi salah satu prioritas pembahasan di DPR. Selama ini, banyak koruptor di penjara, tapi uang negara yang berhasil kembali masih sangat sedikit. Karena itu, pemerintah mendorong RUU perampasan aset agar hasil kejahatan bisa lebih mudah dipulihkan sesuai aturan hukum. Jika disahkan, RUU ini diharapkan memperkuat pemberantasan korupsi dan meningkatkan pengembalian kerugian negara. Ini kan prioritas di tahun 2026. Dan tentu karena ini prioritas 2026, kita akan berupaya maksimal di tahun ini kita selesaikan. Tapi tentu sekali lagi masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat itu penting agar yang namanya RUU perampasan aset ini ketika pembahasan dengan bahan-bahan yang lengkap dari masyarakat ini diharapkan RUU perampasan aset ini menjadi lebih sempurna lagi nanti.
Menurut kamu gimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar. DPR ini memang pandai bersilat lidah. Dia dalam sebuah resume diskusi terbatas, ya, ini resmi ya, tanggal 25 Agustus, jelas-jelas dia mengatakan bahwa tidak urgen melakukan pembahasan terhadap undang-undang perampasan aset. Ya, semua ini dokumennya saya punya nih. Tanggal 25 Agustus 2024. Ya, Anda lihat ini, 1, RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana tidak ditetapkan sebagai RUU carry over sehingga tidak dapat ditindaklanjuti pada periode 2004-2009. Dengan demikian, surpres yang disampaikan pada periode 2019-2024 tidak berlaku. Dan masih banyak lagi. Pada soal pembahasan Undang-Undang BUMN, perubahannya, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kepolisian, tidak ada tuh kajian filosofis, kajian akademik, pertimbangan macam-macam. Tidak ada. Giliran urusan perampasan aset diundangkan, dan ini adalah pidato Presiden di hari May Day, buruh. Presiden mengatakan bahwa harus segera mengundangkan Undang-Undang perampasan aset. Tetapi justru di DPR, orang-orangnya Presiden, orang-orang yang separtai dengan Presiden yang menghalangi diundangkan ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sudahlah kasih judul yang serem, tapi isinya lembek lah. Judulnya rampas aset, tapi isinya yang lembek. Memang mereka akan begini, karena mereka tahu ketika undang-undang ini diundangkan, yang dirampaslah aset mereka. Siapa sebetulnya mereka? Ya pelaku koruptor. Orang-orang yang menolak ini hanya takut. Lalu mereka mengatakan, ya kita harus memperbaiki sistem peradilan kita, supaya pembuktian kita harus baik, ya. Kemudian pemidanaan kita juga harus berdasarkan bukti dan seterusnya. Baru kemudian perampasan aset itu tidak dikenal dalam istilah penegakan hukum, atau padanannya tidak sesuai dengan adat ketimuran kita atau budaya ketimuran kita. Lu Anda korupsi, Anda bilang sepadan dengan budaya ketimuran kita, terus kemudian aset Anda yang korupsi mau dirampas, Anda bilang tidak sepadan. Bagaimana? Apa karena korupsi itu dilakukan oleh pejabat sehingga dianggap itu mulia? Lalu kemudian hukumannya itu kemudian Anda anggap itu sesuatu yang ringan sehingga Anda anggap itu bukan kejahatan luar biasa. Ini menunjukkan bahwa memang undang-undang perampasan aset sekali lagi dihalangi oleh mereka elit-elit politik, elit-elit pemerintahan. Kenapa? Supaya ekosistem korupsi tumbuh subur sehat dan rakyat terus menderita dan mereka terus menghancurkan masa depan negara ini. Kata perampasan aset intinya adalah melanggar hak asasi, tapi diperbolehkan oleh undang-undang. Maka teman-teman tadi mengatakan bahwa itu dilakukan secara hati-hati, menghormati HAM. Namun demikian, efektivitas pemberantasan kejahatan tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dari negara hukum, yaitu dari kepastian hukum, menunjung tinggi due process of law, menghormati hak asasi manusia dan juga sebagainya. Di saat jalannya penegakan hukum ini, hak asasi manusia itu tetap harus bisa berimbang sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Undang-undang perampasan aset ini memang harus penuh kehati-hatian, karena juga harus memperhatikan hak-hak asasi dari manusia. Perampasan aset ini harus, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana jangan sampai kita menabrak hak asasi manusia. DPR RI menolak pengesahan RUU perampasan aset. Awalnya gue hampir kemakan hoax ini. Gue termasuk orang yang sangat mendukung agar RUU ini segera disahkan, karena menurut gue koruptor harus dibuat tidak bisa lagi menikmati hasil kejahatannya. Tapi setelah gue coba untuk mencari dan mencerna lebih dalam, ternyata persoalannya tidak semudah setuju atau tidak. RUU ini harus dibahas secara komprehensif dan mendalam agar memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak disalahgunakan di kemudian hari. Jangan sampai aturan yang niatnya untuk memberantas korupsi jadi alat untuk saling jegal sana sini. Setidaknya gue sedikit tenang setelah ada konferensi pers resmi dari DPR RI yang menjelaskan bahwa RUU perampasan aset masih masuk dalam daftar prioritas dan diupayakan rampung pada tahun 2026 ini. Yang terpenting saat ini adalah semangatnya ketika pemerintah terus mendorong, DPR menyatakan komitmennya dan publik terus mengawasinya. Kita semua harus terus mengawal. Katanya DPR menghambat RUU perampasan aset. Benar atau tidak, atau kita sedang digiring percaya pada narasi yang tidak sesuai fakta. Seperti yang kita tahu, Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah menyatakan dukungannya sejak Mei 2025. Dengan tegas ia mengatakan, enak aja udah nyolong nggak mau kembalikan aset.
Saya tarik aja itu. Nah, pada Juni 2026, pemerintah juga kembali meminta DPR mempercepat pembahasan RUU ini agar menjadi senjata yang lebih kuat melawan korupsi. Lalu, bagaimana di DPR? Sesuai fakta yang terjadi di lapangan, Komisi 3 justru membahasnya 3 masa sidang berturut-turut. Rapat dengar pendapat digelar maraton. Ketua Komisi 3, Habibur Rahman, bahkan menyebut proses gaspol pakai turbo, bukan sekedar rapat formalitas atau rapat biasa. 24 elemen masyarakat bahkan sudah dimintai masukan, mulai dari akademisi, praktisi hukum, advokat, hingga mahasiswa. Dan masih ada 8 narasumber lagi yang dijadwalkan ikut memberi masukan. Targetnya pun sudah jelas, RUU perampasan aset diupayakan selesai pada 2026. Karena ini aturan yang benar-benar baru di Indonesia, makanya pembahasannya memang harus cermat agar kuat secara hukum. Terdengar agak alot, tapi emang itu yang terjadi sesuai fakta. Jadi sebelum percaya narasi bahwa DPR diam atau menolak, coba lihat dulu proses yang sedang berjalan. Kritik itu penting, tapi fakta juga harus tetap menjadi pegangan. Nah, menurut kalian gimana nih? Karena kalau bukan rakyat yang mengawasi, lalu siapa? Karena problemnya tadi betul, landasan hukum diperlukan. Tapi pertanyaannya, apa landasan dari landasan hukum? Kan itu intinya tuh dalam bahasa Latin, qui custodiet ipsos custodes. Artinya who guards the guardian? Siapa yang akan mengawasi para pengawas? Itu juga berlaku di dalam perampasan aset tuh. Setelah dia dirampas, pembuktian bahwa setelah dirampas si perampas tidak menjadi kaya apa itu? Nah, ini soalnya bukan lagi soal hukum. Jadi hukum itu adalah rules, tetapi basis dari rules itu adalah values. Jadi ada pertentangan akhirnya antara rules dan values. Kan itu dasarnya kan. Kenapa orang nggak percaya, atau minimal mereka yang riset dengan panjang tentang kultur politik kita, setelah dirampas, itu mau dikasih ke siapa rampasannya? Itu dasarnya tuh. Jadi orang curiga di situ. Undang-undang perampasan aset, tanpa ada democratic values, dia berubah jadi lahan korupsi baru. Democratic values tanpa ada civilian values nggak ada gunanya juga tuh. Jadi ini satu paket berpikir. Kita beresin dulu democratic institution kita, di dalamnya mesti ada check and balances yang kuat. Kita supply civilian values supaya orang tahu bahwa negara ini mesti diatur berdasarkan prinsip civilian. Kalau prinsip-prinsip non civilian ya tadi korupsi itu kan basisnya karena surplus kekuasaan atau dengan kata lain karena defisit civilian values. Jadi kita mesti pastikan bahwa undang-undang itu hanya efektif kalau didukung di dalam ekologi atau ekosistem yang basisnya demokrasi plus civilian value yang aktif. Itu aja. Selama itu ya orang anggap oke, silakan karena kita ingin cepat-cepat memiskinkan para koruptor, tapi pada saat yang sama kita memperkaya para perampas ini nih. Jadi hasil rampasan itu siapa yang akan merampas dan demi apa dia dirampas tahu, tapi setelah dirampas semua dikemanain itu. Mungkin dia rampas ya yang dirampas nggak mungkin 100% lah. 80% dirampas, yang balik ke negara 10%. 70% dibagi-bagi lagi di antara para perampas kan itu. Jadi kita mesti ucapkan dulu lebih dahulu values itu di dalam sistem perampasan itu harus berbasis pada kejujuran dari democratic institution. Pertanyaan sekarang siapa yang ngelola democratic institution? Ya partai politik. Partai politik itu menghasilkan apa? Yang menghasilkan justru suasana atau ya value yang sifatnya permisif terhadap korupsi kan. Jadi ini satu problem besar di mana masih ada feodalisme, di mana masih ada patriarkisme, di mana masih ada macam-macam isme yang sebetulnya memperlihatkan bahwa arogansi kekuasaan itu masih ada di situ. Oleh karena itu tidak ada efektifnya sama sekali merampas aset di dalam kondisi kultur kita itu betul-betul feodalis, betul-betul patriarkis, betul-betul melumpuhkan seluruh civilian value itu yang fundamental sebetulnya di situ. Jadi kita mesti tahan diri sedikit sebelum jadi jebakan balik itu. Asetnya dirampas, si koruptor jadi miskin, tapi si perampas jadi makin kaya. Dengan beredarnya di media sosial berita yang tidak benar atau berita bohong yang menyatakan bahwa DPR RI menolak pembahasan RUU perampasan aset terkait tindak pidana, perlu kami sampaikan bahwa RUU tentang perampasan aset masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2026 dan saat ini Komisi 3 DPR RI sedang dalam tahap penyusunan dengan menghimpun masukan dari publik dalam rangka partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation dari berbagai kalangan seperti masyarakat, akademisi, praktisi, mahasiswa, pakar, institusi,
dan berbagai pihak terkait lain. Baik teman-teman, jika kita melihat dan mendengar penjelasan dari Bapak Mahfud MD yang sempat ngobrol dengan Ibu Megawati dan bertanya, katanya Ibu Megawati adalah orang yang menolak RUU perampasan aset. Jika kita pahami, apakah Megawati sebagai ketum PDIP yang memang punya otoritas atas anggota DPR ya untuk mengesahkan atau tidak RUU perampasan aset ini, maka jawabannya adalah bisa iya bisa tidak gitu. Iya, karena ia menolak karena dia punya alasan untuk kemudian merevolusi TNI dan Polri. Bisa tidak karena juga nyatanya Megawati tidak menolak tetapi menunggu TNI dan Polri itu diperbaiki, penegakan hukum harus diperbaiki gitu loh. Karena kita tahu dari dulu sampai sekarang penegakan hukum di Indonesia ini, lembaga penegak hukum di Indonesia masih sangat kurang baik lah gitu ya. Sehingga RUU perampasan aset belum juga atau kurang efisien lah menurut pandangan Megawati jika itu disahkan teman-teman. Tapi masyarakat hari ini sudah tidak sabar lagi. Apalagi kemarin kasus Jampitsus yang sampai hari ini belum juga ditahan teman-teman. Bahkan ya kabarnya uang emas yang digeledah dari 2 titik lokasi, rumah yang di Sentul dan kafe, yang emang itu dimiliki oleh Febri Adriansyah, ternyata katanya hasil penggeledahan itu bukan milik Febri Adriansyah teman-teman. Artinya masyarakat semakin resah hari ini karena ketidakjelasan mekanisme atas penghukuman para koruptor gitu ya teman-teman. Ya semoga hal baik segera datang teman-teman. Mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.